Ya, baik. Oke, Bapak Ibu, topik kita adalah jangkauan penebusan. Ya, jangkauan penebusan itu berarti ya seberapa luaskah ya, atau juga bisa dikatakan seberapa efektifkah, atau juga bisa dikatakan siapa sajakah yang ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, seberapa luaskah karya penebusan Kristus itu berlaku. Itu artinya secara sederhana jangkauan dari penebusan, Bapak Ibu ya. Beberapa pandangan dari topik ini. Yang pertama adalah Yesus Kristus mati dan menebus semua umat manusia. Itu berarti mulai dari manusia yang pertama, Adam, Hawa, terus sampai keturunannya, dan bahkan sampai keturunan yang paling terakhir. Manusia yang terakhir kita nggak tahu. Siapa manusia yang terakhir lahir, siapa manusia yang terakhir meninggal. Kita nggak tahu. Yang pasti, ya, yang pasti semuanya ditebus oleh Yesus Kristus. Ya, tanpa terkecuali. Tidak membeda-bedakan. Mau dia agama apapun, dia ditebus. Mau dia kepercayaan beriman kepada siapapun, dia ditebus. Mau dia ras, etnis, suku, bangsa apapun, dia ditebus. Artinya, memang Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu untuk semua seluruh umat manusia. Mau dia baik sekalipun, ya ikut di dalamnya. Mau dia jahat sejahat-jahatnya pun, ya ikut di dalamnya. Mau dia tidak lahir baru pun, ya ikut di dalamnya. Berarti ditebus juga. Jadi tidak ada pembedaan sama sekali. Ya. Sehebat apapun kejahatannya, tetap Yesus Kristus mati dan menebus hidupnya di atas kayu salib. Tanpa terkecuali. Tidak ada satupun yang membuat atau yang menjadikan atau yang menghalangi sehingga Yesus Kristus tidak mati untuk dirinya. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun yang menjadi penghalang. Nah, dasar pemikirannya adalah karena Allah itu memiliki atribut di dalam dirinya. Atribut itu adalah secara sederhananya sifat, gitu ya. Atribut Allah yaitu kasih. Karena Allah mengasihi seluruh manusia tanpa terkecuali. Siapapun dia pasti dikasih Allah. Sama. Ya. Oleh sebab itu dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir, karena Allah mengasihi mereka, ya pasti ditebus. Prinsip pijakannya dari sini. Dasar ayatnya biasanya itu terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di garis bawahin ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia ini. Jadi kata dunia ini ditafsirkan, diartikan, dimaknai seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Jadi Yesus Kristus mati untuk seluruh manusia dengan kata dunia. Ya, karena manusia ada di dalam dunia itu gitu kira-kira. Ya, yang berikutnya ya, ada 2 Petrus 3 ya, ayat 9. Yaitu Tuhan tidak lalai menepati janjinya
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Gitu ya. Ya, jadi dari kalimat ini, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kemudian menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi Kristus menebus semua manusia. Dengan dasar dari ini juga 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, Yesus Kristus mati dan menebus semua dosa manusia. Jadi Yesus Kristus itu menebus dosa manusianya. Kenapa? Karena dosa itu telah dikalahkan. Maut itu telah dikalahkan. Dosa itu telah dipatahkan. Oleh sebab itu, maka penekanan dari pandangan ini adalah dosanya yang dikalahkan, dosanya yang diselesaikan, ya, di atas kayu salib. Dengan demikian, maka semua dosa manusia di atas kayu salib itu sudah ditebus. Gitu. Tidak ada lagi sebenarnya dosa manusia. Sudah selesai sebenarnya dosa manusia. Sudah dikalahkan oleh Tuhan sebenarnya dosa manusia. Dasarnya adalah karena Kristus itu mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa itu sudah dikalahkan. Bisa dilihat contoh ayat yang dipakai, misalnya 1 Petrus 1 ayat 18. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18. Saya bacakan buat kita semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, ya, ya, dari cara hidupmu, ya, cara hidupmu yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya, itu dia. Ya, jadi kita itu ditebus dari dosa kitanya, gitu. Jadi yang ditebus itu dosanya. Dosanya lah yang ditebus. Nah, ini juga menarik untuk nanti kita diskusikan dan kita pikirkan. Ya, jadi penekanannya penebusan itu dosanya. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah Yesus Kristus mati dan menebus sebagian manusia. Yesus Kristus mati dan menebus sebagian manusia. Karena yang ditebus adalah sebagian manusia, maka otomatis sebagian lagi tidak ditebus di atas kayu salib. Hanya sebagian saja yang ditebus di atas kayu salib. Dasar pemikirannya adalah nyatanya ada fakta bahwa adanya penghukuman. Ya. Itu berarti tidak semua ditebus. Karena nyatanya penghukuman itu ada. Sebagian saja yang ditebus. Tidak semua orang. Nah, pertanyaannya, siapa mereka yang ditebus? Ya. Siapa mereka yang ditebus? Mereka yang ditebus adalah orang yang hidup
di dalam Kristus. Mereka yang ditebus adalah orang yang hidup di dalam Kristus. Jadi orang yang tidak hidup di dalam Kristus tidak ditebus. Ya, begitu. Ya, bisa kita lihat misalnya di dalam apa ya? Contoh Efesus. Mari Bapak Ibu bisa dibacakan. Efesus 1, Bapak Ibu. Ayat kelima. Mungkin satu orang boleh membacakannya. Efesus 1 ayat 5. Ayat yang kelima. Efesus 1 ayat yang kelima, begini firman Tuhan. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Iya. Ayat 4, Pak, silakan. Ayat 4-nya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Makasih. Jadi ada kata Sama-sama, Pak. memilih. Ya, di dalam ayat 4 ada kata memilih. Di dalam ayat 5 ada kata menentukan. Ya, ada kata memilih, ada kata menentukan. Dari sejak semula. Jadi dasar pemikirannya adalah karena kata memilih, kata menentukan, itu tidak semua. Kata memilih, kata menentukan itu tidak semuanya. Itu sebagian. Jadi yang dipilih itu, yang ditentukan itu, mereka lah yang ditebus. Yang dipilih, yang ditentukan, mereka lah yang ditebus. Tidak semuanya. Tidak semua manusia. Nyatanya, faktanya, ada penghukuman. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Yang keempat adalah Yesus Kristus mati dan menebus sebagian dosa manusia. Nah, ini paling tidak populer, ya, paling tidak populer artinya tidak banyak yang ini. Walaupun ada juga. Yesus Kristus mati dan menebus sebagian dosa, sebagian dosanya saja. Manusia. Artinya tidak seluruh dosa kita ditebus, tidak. Misalnya begini, ada yang percaya bahwa ketika kita lahir baru, ketika kita diselamatkan, ya, maka dosa kita sejak kita dalam kandungan, lahir, kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda, orang tua, ya, kemudian apalagi masa sepuh, ya, sampai akhir nafas kita itu ditebus. Jadi tidak ada lagi dosa kita sebenarnya. Dosa itu nggak ada lagi. Itu artinya semua dosa kita ditebus, selesai. Jadi sekalipun kita sebenarnya masih jatuh dalam dosa, tapi dosa kita itu sudah ditebus. Itu artinya semua dosa kita sudah ditebus di atas kayu salib. Pandangan yang keempat beda.
Tidak semua ditebus dosa kita. Dalam diri kita itu nggak semua ditebus. Nah, disitulah butuh yang disebut dengan manusia harus berjuang, melawan kedagingan, hidup dalam pimpinan roh, misalnya ya gitu ya, dasar pemikiran. Barulah kita nanti sebagian dosa kita lagi itu bisa dikalahkan. Jadi nggak semua dosa kita itu ditebus. Beda loh dengan tadi semua dosa. Semua dosa artinya apa? Dosa kita yang belum kita lakukan. Ini misalnya contoh. Besok kan kita belum ada andil dalam hidup itu, kita nggak ada, Bapak Ibu ya. Besok kita belum lakukan apapun. Tapi besok kita melakukan dosa kita yang besok, dosa kita yang seterusnya sampai kita nafas terakhir itu pun, itu sudah ditebus. Kenapa? Karena menurut pandangan yang ketiga ya, bahwa semua dosa kita sudah ditebus. Gitu. Beda dengan yang keempat. Kalau keempat sebagian saja yang sudah ditebus. Nah, oleh sebab itu maka kita harus berjuang gitu. Ya, maka ayat-ayatnya bisa di dalam Galatia misalnya, salibkanlah kedaginganmu, gitu kan, dasar-dasar pemikiran mereka. Kemudian Galatia juga 5 kan, ya hidup dalam pimpinan roh, ya memikul salib, menyangkal daging, gitu kira-kira. Nah ini 4 pandangan yang terkait dengan luas jangkauan penebusan. Nah, oke. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kita akan bahas satu-satu ya. Mana yang lebih tepat? Apakah yang pertama, Yesus Kristus itu mati dan menebus dosa semua umat manusia, mau dari Adam pertama sampai manusia yang terakhir nanti, ya siapapun manusia yang terakhir itu, ya kita nggak tahu manusia yang terakhir nanti yang hidup gitu ya, nggak tahu. Itu berarti Yesus Kristus sudah menebus manusia itu di atas kayu salib, sudah menebusnya di atas kayu salib. Apa ada yang setuju pandangan pertama ini? Ulang Pak dosen. Ulang lagi. Ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi pandangan yang pertama ini percaya bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menebus semua manusia. Manusia yang pertama Adam dan Hawa, dan nanti manusia yang terakhir pun itu sudah ditebus di atas kayu salib, Bu. Apakah ada yang percaya ini? Biasanya ini banyak. Ya, kalau survei dari saya ya, beberapa tahun saya ngajar, ini banyak sebenarnya. Ibu-ibu jangan takut ya, oh salah, ini salah dong gitu. Enggak, saya kan belum bilang apa-apa. Jangan takut duluan. Dan ini berbeda pun nggak apa-apa. Berbeda pun kita nggak apa-apa. Silakan Bu Nelly tadi kenapa? Percaya. Bu Nelly tadi ya mau tadi pertama ya? Ya Pak, saya percaya Pak. Ya, alasannya bagaimana Bu? Keselamatan bagi semua orang. Keselamatan bagi? Dan Yesus menebus semua orang. Keselamatan bagi semua orang manusia. Iya. Dan Oke. Yesus mati untuk semua manusia. Yesus mati untuk semua umat manusia. Oke. Pak Ari, angkat tangan, silakan Pak. Siap, Bapak. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam, Shalom. Bapak di sini hujan deras, jadi apakah dengar suara saya? Bagus, suara bagus, Pak. Siap, Bapak. Dengar.
Baik Bapak, yang argumen Bapak yang pertama ini saya 100% percaya sekali bahwa Yesus mati untuk semua orang. Ya. Boleh dijelaskan apa alasannya, Pak? Ya. Yesus mati untuk semua orang. Tetapi karena manusia ini terlalu bandel ya kasarnya. Jadi mereka tidak mau menerima yang pemilik itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 11 itu mereka justru menolak dia. Nah, konteksnya adalah itu di sana berbicara tentang orang Israel, tapi pada umumnya manusia lebih memilih hal-hal duniawi daripada keselamatan itu sendiri. Oke. Jadi Yesus mati untuk semua manusia, tetapi manusia itu ada yang menolak, kira-kira begitu, Pak ya? Siapa Pak? Ya. Oke, makasih. Itu saja Bapak. Baik. Apa lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang komentar? Ibu Eke atau siapa? Iya. Ya. Silakan Ibu Eke. Masih di mute, Bu. Masih di mute, Ibu. Bagaimana, bisa Ibu Eke? Oh, belum. Ya, oke. Mungkin Ibu Ripka duluan ya. Silakan Ibu Ripka. Mari. Ya, menurut saya percaya Yesus Kristus mati dan menebus semua umat manusia. Dasarnya memang di dalam Yohanes 3 ayat 16. Cuma ayat itu cuma di atasnya kan ya Pak ya. Allah karena begitu besar kasih Allah dia mati buat seluruh dunia, tapi dia disambungkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi memang Tuhan menebus semua manusia, tapi barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi ada pengecualian di sana, Pak. Ada pengecualian ya, Bu ya? Menurut saya. Iya. Jadi semua Memang Tuhan atau menebus semua manusia. semua atau Semua. sebagian? Tapi barang siapa yang percaya tidak binasa. Jadi Jadi situ kalau gimana itu, saya Bu? pikir. Jadi gimana dong? Iya, tapi barang siapa yang percaya aja yang tidak binasa. Oke, ya. Benar nggak, Pak? Butuh eksplorasi lagi narasi, butuh narasi lagi ya. Oke, baik Bu. Tapi pada intinya kita sudah paham maksud Ibu. Oke. Ibu Mei, silakan Bu Mei. Ya, Pak. Shalom, Ya, Pak. silakan. Shalom. Shalom, baik. Silakan Ibu. Saya memilih pandangan kedua, Pak. Ya. Di situ dikatakan dalam pandangan yang kedua, Yesus Kristus mati menebus dosa semua manusia. Jadi Tuhan itu mati untuk menebus dosa. Tapi kan dikatakan semua dosa manusia gitu, tanpa terkecuali. Seperti yang Bapak katakan tadi, tidak mengenal suku, tidak mengenal apa gitu. Pokoknya semua manusia. Jadi dosa manusia yang Tuhan tebus. Saya setuju dengan pandangan yang kedua. Terima kasih, Pak. Boleh dieksplorasi lagi nggak, Bu? Ya sih, pokoknya juga ke dalam Yohanes 3:16, Pak. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi kasih Allah itu tidak membeda-bedakan. Tetapi pengorbanan Tuhan di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia gitu. Semua dosa manusia tanpa terkecuali gitu. Hanya ya mereka yang menerima itu ya menerima keselamatan, tetapi penebusan dosa itu sudah Tuhan berikan kepada semua manusia. Seperti itu, Pak. Oke. Makasih Bu Mei. Berikutnya Pak Pendeta Dwi. Ya, mari Pak, silakan Pak.
Ya, terima kasih Pak. Saya punya pendapat demikian Pak. Ya, saya setuju bahwa Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia dengan alasan yang pertama tadi memang Allah mengasihi akan manusia, ya kan? Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi oleh sebab itu dia butuh pribadi yang dapat menyelamatkan akan dirinya. Menurut saya begitu Pak. Cuma yang menjadi pertanyaan saya begini Pak, dari pandangan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu sebenarnya kalau mau disimpulkan menurut saya ya, ada dua. Jadi Tuhan itu menyelamatkan manusianya, yang kedua itu Tuhan itu menyelamatkan atau tuh menebus dosanya gitu Pak. Dosanya. Yang satu menebus manusianya, yang satu menebus dosanya. Saya pikir Iya, apa bedanya? Manusia, saya pikir semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, gitu kan? Tidak ada ya, manusia yang berdosa gitu. ya, Nah, betul. Itu tapi itu saya percaya bahwa Tuhan Yesus ya, mati buat semua manusia, Pak. ya, Eh, itu juga nanti kita akan jelaskan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih Pak Mendawi. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, Yesus Kristus mati dan menebus sebagian manusia. Nggak ada ya yang percaya ini ya. Percaya. Hah? Pak Ferry, Pak Pendeta Ferry, gimana Pak Pendeta Ferry? Silakan. Ya, saya melihat bahwa penebusan itu kan ada penebusan jangkauan terbatas dan ada penebusan jangkauan tak terbatas. Ya, Penebusan jangkauan terbatas itu, Yesus Kristus mati dan menebus sebagian manusia, itu seperti yang dikatakan di dalam Matius 1 ayat 21, aku datang kepada domba-dombaku. Yohanes 10 ayat 11 juga mengatakan aku datang hanya kepada domba-dombaku. Ayat 15, 26, 27, aku datang untuk domba-dombaku. Sama dengan Matius 20, 28 juga sama seperti itu. Jadi itu suatu penebusan jangkauan yang terbatas itu berlaku kepada umat pilihan, ya khususnya ya kepada bangsa Israel, ya sebetulnya. Terus ada penebusan yang tidak terbatas itu ya seperti Yohanes 1:29, Yohanes 3 ayat 16 tadi, bahwa Tuhan mengasihi isi dunia ini. Dia menebus dosa seluruh umat manusia, tapi kembali lagi harus manusia kembali merespon balik terhadap penebusan itu. Demikian dulu Pak Dosen. tapinya ini belum selesai nih. Tapi manusia harus merespon balik. Berarti belum selesai. Penjelasannya masih ada harusnya. Oke, ada. Pemanasan Oke. dulu. Baik, Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang cocok pada pandangan tiga? Nggak apa-apa. Mari, adakah? Yang ketiga juga, Pak. Ya, mari silakan Pak Ayub. Mari Pak. Alasannya bagaimana Pak? Karena Yesus Kristus mati dan menembus sebagian manusia. Karena dasar pemikiran seperti yang Bapak buat, faktanya ada penghukuman. Berarti bagi mereka yang tidak ditebus harus dihukum. Seperti tadi yang dibaca ayat 4 dan 5 itu, kita dipilih dan ditentukan. Berarti kan ada dasar firman-Nya juga, Pak. Itu aja, Ya, Pak. ada lagi Pak? Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Ayub, Pak Ot. Terima kasih. Yang ketiga masih Pak, ada izin. Bapak Ibu, silakan kalau ada. Izin Pak, saya Pak. Mari. Izin Pak, saya Pak. Mari Pak, silakan menurut saya sih, Pak Meko. saya setuju dengan pandangan tiga Pak ya, karena memang dikatakan lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa dunia Pak ya, yang menghapus dosa dunia.
Jadi kalau kita lihat dari Yohanes pasal 1 ya ayat 29 ini memberitahukan bahwa inkarnasi Tuhan itu adalah untuk memberikan keselamatan bagi kita. Ya, menjadi juru selamat kita dan juga sebagai penebusan bagi manusia. Sehingga memang faktanya adalah upah dosa adalah maut. Jadi adalah penghukuman. Jadi kenapa Yesus perlu mati bangkit bagi kita? Menebus manusia karena manusia sudah mendapatkan namanya penghukuman. Sehingga hanya dari Yesuslah yang bisa menghapus semuanya. Itu sih, Pak. Ya, kata sebagiannya alasannya apa, Pak? Sebagiannya. Nah, kenapa dibilang sebagian, Pak? Karena kedatangan kematian Tuhan itu bukan untuk menebus manusia saja, tetapi untuk kita bilang untuk keselamatan Allah yang selanjutnya, Pak. Yaitu adalah bagaimana manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Dalam hal ini, Pak, dia menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman. Sehingga kalau kita melihat bahwa kedatangan Tuhan, inkarnasi Tuhan itu bukan saja menghapus dosa manusia, tapi juga untuk membangun namanya gereja, Pak. Makanya di Efesus pasal 5, Efesus kan dibahas mengenai Kristus sebagai kepala dan gereja adalah tubuh. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak Miko. Bu Herlina, mari silakan. Iya Pak, saya setuju dengan pandangan ketiga. Kenapa? Memang kasih Allah itu untuk semua manusia, Pak. Di Yohanes 3 ayat 17 dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Tetapi di sini kan tertulis sebagian manusia, yaitu siapa? Yaitu ayat 18, Pak. Barang siapa percaya kepadanya. Ada kata kunci, barang siapa percaya kepadanya. Jadi siapa yang ditebus Tuhan itu, yaitu sebagian manusia, yaitu mereka yang percaya saja, Pak. Oke. Jadi Bu Herlina tegaskan, jadi yang percaya saja yang ditebus. Iya. Oke, yang tidak percaya tidak ditebus di atas kayu salib. Iya dong, iya, nggak apa-apa, bukan itu konsekuensi logis pemikiran namanya, ya. Kalau Ibu katakan yang percaya yang ditebus, berarti yang tidak percaya tidak ditebus, gitu Bu, nggak apa-apa, itu konsekuensi pemikiran logis yang tidak bisa dihindarkan, ya, nggak apa-apa Bu. Baik, Pak Harnanto, mari Pak, silakan Pak. Baik Pak. Sebenarnya saya setuju dengan doktrin yang ketiga ini, pandangan yang ketiga, tapi saya juga pernah dapat masukan dari STT Shalom dulu tempat saya yang lama. Ya. Ada pandangan dari Katolisisme itu ada penebusan terbatas. Dasarnya dari Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Ya. Nah, itu kan sama STT 1 ayat 4 sampai 5. Dasarnya dari dua itu yang pernah saya terima. Karena di Yohanes 10 itu ada satu kata-kata yang mengatakan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Terus yang di Efesus itu juga ada kata-kata, bentar. Ya intinya hanya mereka yang dipilih saja yang ditebus. Itu menurut doktrin Calvinisme. Tapi kalau saya lebih condong bahwa Yesus itu menebus semua orang, tapi dengan catatan bagi mereka yang mau meraih keselamatan. Saya tidak menemukan apa. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, ada kata kunci dari Pak Hernanto, meraih keselamatan. Ya. Meraih keselamatan gitu, Pak ya. Baik. Ya. Nanti kita bahas bagaimana itu yang disebut meraih keselamatan. Oke, yang keempat. Apakah ada yang keempat, Bapak Ibu? Udah ada tadi ya, sebagian ada tadi. Apakah ada yang lagi pandangan keempat yang percaya? Nggak ada ya? Oke. Apakah ada yang mau kasih komentar lagi? Saya, Pak. Oh ya, mari silakan. Pak siapa? Bornok Siombing, Pak. Silakan, Pak Bornok, mari. Iya, saya melihat ini ada 4 pemikiran ini sebenarnya memang Tuhan ciptakan banyak pemikiran yang nggak ada yang sama sebenarnya ya.
Ya. Saya juga tadi pas dengar-dengar dari teman-teman, kok seperti itu begitu ya, kok seperti itu. Tapi saya setuju dengan yang pertama, tapi saya juga setuju dengan yang ketiga gitu loh Pak. Gimana? Makanya saya pun 1 dan 3. dan 3. Iya Pak. 1 dan 3. Oke, kenapa Pak? Kenapa Ya. Bapak setuju 1 dan 3? Alasannya Pak? Mungkin pelan-pelan ya Pak ya, saya akan jelaskan ya. Ah. Yang pertama, Yesus Kristus mati dan menebus semua umat manusia. Udah ada ayatnya, Yohanes 3:16 ya. Tadi Ibu Herlina yang bilang, tapi barang siapa yang percaya gitu, ada ininya. Nah, cuma dasar pemikirannya itu kan tadi Bapak ada tulis di situ karena Allah mengasihi begitu. Bukan berarti orang itu yang dipilih bukan dipilih dan tak dipilih gitu. Pada dasarnya kan Allah itu mengasihi semua orang. Ya gitu. Jadi apapun agamanya, apapun sukunya, dan apapun latar belakang orang itu, Allah mengasihi orang itu. Itu dulu kuncinya gitu. Nah, tapi kalau orang itu tidak mau terima itu kembali ke orang itu karena memang kita manusia diberikan kehendak bebas gitu atau pilihan. Nah, di yang ketiga dikatakan Yesus Kristus mati dan menebus sebagian manusia. Karena ada faktanya, ada penghukuman. Kita percaya di Alkitab juga ada namanya neraka, tempat nanti akan ada orang-orang dihukum, begitu Pak. Yeah. Nah, jadi kenapa Tuhan ciptakan neraka gitu? Kalau memang Tuhan mengasihi, kenapa Tuhan nggak masukin aja semuanya ke surga? Kan itu pertanyaannya. Jadi pikiran kita tuh kayak kalau Tuhan memang benar-benar mengasihi, kenapa Tuhan ciptakan neraka? Dihilangin aja, kan Tuhan berkuasa, kan begitu. Tapi yang namanya pemikiran kan nggak sama pemikiran kita semuanya. Nah, saya mulai berpikir juga seperti ini. Kalau Tuhan Yesus mati dan menebus sebagian manusia, itu juga benar. Kenapa saya bilang begitu? Karena contoh nyatanya itu adalah di dalam waktu Tuhan Yesus disalibkan, ada 2 orang itu yang di samping kiri dan kanannya, itu satu masuk surga, satu lagi itu nggak tahu kemana gitu loh Pak. Yang pastinya pasti neraka itu, karena dia kan penjahat yang sama-sama dihukum. Cuma orang yang sebelahnya itu dia bilang gini, Tuhan kalau kau datang nanti sebagai raja, ingatlah akan aku. Ya kan? Dan Tuhan bilang apa? Pada saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya memang nggak semua orang bisa percaya sama Tuhan. Ini pemikiran. Jadi 2 orang penjahat itu juga sebenarnya itu menggambarkan sama pemikiran manusia juga nggak ada yang sama gitu. Satu lagi malah menyalahkan Tuhan Yesus, bilang kalau memang kau anak Allah, kau turun dari salib ini, gitu. Kan ada banyak orang juga sekarang ini nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu, malah mencari-cari fakta dan bukti bahwa sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Nah, kalau kita yang percaya ini justru menurut mereka adalah orang bodoh gitu. Nah, makanya saya bilang tadi Yesus Kristus itu mati dan menebus sebagian manusia. Kalau semua manusia ditebus, buat apa kita berjuang sampai sekarang gitu? Buat apa kita Buat apa kita? Kenapa nggak Tuhan hentikan aja sampai hari ini adalah hari terakhir orang melahirkan gitu? Misalnya ini hari terakhir, jadi manusia terakhir itu seperti yang Bapak bilang tadi, siapapun nanti manusia terakhir, ya sudah itulah yang nanti Tuhan tebus. Dan mungkin tahun 2024 ini Tuhan bisa aja bersabda gitu ya. Desember 2024 ini semua orang tidak ada lagi, putuslah gitu, manusia terakhir Desember 2024 misalnya ini Pak gitu, dan akhirnya ya kita semua kan bisa sama-sama masuk ke surga gitu Pak. Nah itu aja Pak mungkin dari saya pemikirannya. Kalau memang agak berbeda sendiri itu mungkin pemikiran saya Pak. Iya, nggak apa-apa ya, Pak. Ini kan kelas diskusi. Kelas diskusi itu harus asik Pak ya. Kalau nggak ada diskusi namanya itu bukan belajar. Oke, coba kita teliti. Dari awal ya. Dari 1. Yesus Kristus mati dan menebus semua umat manusia. Jadi kalau Yesus Kristus itu mati menebus semua umat manusia, semua umat manusia itu selamat enggak Bapak Ibu? Selamat. Tidak selamat. Harusnya. Selamat Pak. Selamat. Harusnya. Ya. Semua selamat. Semua selamat. Iya. Ya. Mempunyai kesempatan untuk selamat Pak.
Ada yang bilang mempunyai kesempatan untuk selamat, berarti belum tentu. Oke Pak, mungkin saya akan tambahkan sedikit tadi dari yang nomor 1 Pak. Izin ya iya, Pak. Mari. Ini Yesus Kristus mati dan menebus semua umat manusia. Tadi dikatakan manusia itu berdosa, anggapan saja dosa itu adalah hutang Pak. Ya. Oke. Nah, hutang itu Tuhan Yesus itu punya segalanya. Bahkan dia kan dia tuh sekarang berhadapan sama iblis untuk menebus manusia itu kan dari tangan iblis, karena kan kuasa itu diberikan kepada iblis pada saat itu karena manusia berdosa. Jadi manusia itu ada di bawah kuasa dosa, atau jadi iblis lah yang lebih berkuasa daripada manusia. Nah, sebelum saya tanggapi ini, saya tanya lagi kepada kita semuanya. Kita ditebus, darah Kristus itu tercurah, darah Yesus Kristus itu tertumpah untuk tebusan untuk iblis atau untuk siapa? Manusia. Manusia. Semua manusia, Pak. Bapak Ibu, tolong pelan-pelan. Tolong pelan-pelan ya. Tebusan darah Kristus itu untuk siapa? Umat manusia, Bapak. Manusia. Loh, itu untuk kepala iblis. Untuk kan itu dari situ aja mungkin banyak teman-teman yang tidak setuju karena gini, mereka saja bingung Pak. Kan darahnya buat iblis. Nah, itu kan ada yang iblis, ada yang oke. Lanjut Pak. Kita ditebus dari siapa? Dari iblis. Dari dosa. Dari iblis. Dari Kita ditebus karena manusia sudah berdosa. Kan itu semacam uang lah. Contohnya kayak uang kan ditukar dengan darah Yesus. Jadi dibayarkan kepada siapa, Pak? Kepada iblis. Kepada iblis. Benar. Begitu Kak? Ada nggak ayatnya itu? Coba, ada nggak? Benar nggak? Ada dari dosa. Aku telah membayar engkau dengan darah dan telah lunas dibayar. Ya, lunas bayar kepada siapa? Lunas. Nah ini dia. Hah? Lo kok ketawa? Bayar. Ayo Pak Markus, coba dijawab Pak Markus. Senyum aja tadi. Kepada siapa? Contoh, ini contoh. Pak Markus ada hutang di warung. Ya. Jadi Pak Markus ada hutang di warung, jadi saya putus-putus Pak suaranya. Ya, tes. Oke. Karena tidak mampu bayar Pak, ditebus. Ya, tes 1 2. Apakah suara jelas, Bapak Ibu? Tes 1 2. Putus-putus. Putus-putus ya? Putus-putus. Iya, ini padahal ya. Ini WiFi saya pakai sendiri nih padahal nih di laptop nih. Itu putus-putus. Iya ya, putus-putus padahal aduh sayang sekali. Setelah hujan lebat, Pak. Iya, betul. Iklimnya lagi hujan, ada angin juga ya. Ditebus dari dunia. Darah Yesus itu tertumpah. Saya sedikit, darah Yesus itu tertumpah untuk kepada siapa diberikan? Sedikit, Pak. Siapa? Silakan, Pak. Ya, saya Pak. Ya. Menurut saya, sebentar Pak ya. Pak Harnanto ya? Karena sinyal saya agak lelet di sini. Itu lama, dompet. Iya. Iya Pak. Iya, silakan. Charlison Purba. Masa Allah menebus kepada Allah? Menebus. Iya Pak. Silakan Pak, silakan. Ya, menurut saya
penebusan yang dilakukan Yesus itu darahnya itu tercurah penebusan kepada Allah, Pak. Karena kita berhutang kepada Allah. Seperti dalam perjanjian lama, semua domba dipersembahkan itu kepada Allah untuk menebus umatnya. Jadi Yesus menebus dosa kita, hutang kita kepada Allah, Pak. Itu pendapat saya, Pak. Itu dia. Jadi sebelum saya jawab, Pak Purba sudah jawab duluan. Iya, Ya. Terima kasih Pak Purba sudah jawab duluan ya. Iya. Putus-putus, Pak. Putus-putus ini. Putus, Pak. Putus-putus, Pak. Ya, sayang sekali. Jadi Bapak Ibu, ya seperti dalam PL, darah anak domba itu untuk siapa sih? Ya. Allah. Darah anak domba yang dikorbankan oleh imam itu untuk siapa? Dipersembahkan. Untuk Allah Bapa. Untuk Allah. Untuk Allah, Pak. Untuk Allah kan, bukan kepada iblis kan? Bukan. Nah, ayo. Untuk Allah. Untuk Allah, Pak. Ya, jadi kita darah Kristus itu juga untuk kepada siapa? Untuk Allah. Nah, menebus kita. Jadi kita berhutang kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada Allah, Pak. Kepada Allah. Kepada Allah kita berhutang, bukan kepada iblis. Ya, kepada Allah. Betul. Ya, itu perlu saya jelaskan tadi. Takutnya Bapak Ibu khotbah. Takut Bapak Ibu khotbah, jadi kita ditebus ya dari iblis gitu loh. Ya, itu harus direnungkan, direvisi ya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan tadi ini ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sinyal saya udah bagus. Mudah-mudahan ya. Pak dosen, gimana dengan Yohanes 3 ayat 16? Ya, Pak. Silakan. Bagaimana, Pak, dengan Yohanes 3:16, Pak? Bagaimana Pak Ferry maksudnya? Karena begitu besar kasihan. Putus-putus ya Bapak Ibu. Putus suaranya, Pak. Iya, Pak Ferry. Oke, mungkin karena jaringan, Pak ya. Iya, jaringan ya. Tadi Pak Ferry bertanya, itu Yohanes 3 ayat 16 itu saya bacakan, Pak. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, huruf besar, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, Pak Ferry itu saya tahu pasti akan bertanya seperti ini, Pak. Gimana? Kalau memang takutnya beda, Pak Borno. Ya. Ya, ini kalau Pak dosen. Itu orangnya Pak datang, dosen. Pak. Itu orangnya datang. Bagaimana, Pak? Kalau Yohanes 3 ayat 16 ini kan, kalau dilihat Yohanes 3 ayat 16 ini kan, ya, yang memberikan anaknya itu adalah Allah. Ya. Nah, bagaimana Allah memberi anaknya menebus kepada Allah itu utang. gimana? Masa anaknya yang bayar utang ya, Pak? Iya. Oh, bagaimana? Allah yang beri. Allah yang beri. Tapi nebusnya kepada Allah itu gimana itu? Oh, itu Bapak bayarnya bertanya ya. Kepada Allah. Kan Allah yang memberi. Ya. Iya. Allah yang memberi. Ya. Allah yang memberi anaknya, kok nebusnya kepada Allah sendiri. Ya. Bayarnya kepada Allah sendiri. Itu gimana? Ya, Allah yang beri, nebusnya kepada Allah. Oke. Pak, Kejadian 22. Kejadian 22 endingnya bagaimana? Yehova Jireh, siapa yang menyediakan korban?
Oh. Allah menyediakan. Iya. Allah sendiri. menyediakan korban ya. Allah sendiri yang menyediakan korban untuk dirinya sendiri, yang mengeksekusi Abraham. Ya, gitu Pak. Mungkin saya Pak, sedikit Pak. Hah? Siapa? Siapa? Silakan Pak. Mari, siapa Pak? Iya, saya mungkin dari apa ya, pertanyaan Pak Ferry tadi, darah, masa Allah korbankan darah buat Allah sendiri? Karena kita tahu bahwa Yesus adalah Allah kan, kalau kita berbicara tentang Tritunggal. Iya. Tapi kalau kita belajar dari PL ini Pak, sebenarnya darah yang tercurah oleh Yesus itu supaya penggenapan dari seorang Mesaya. Seperti bahwa dia ini harus menderita. Jadi dia dikorbankan, makanya dibilang korban yang sempurna. Jadi korban itu harus dengan tercurahnya darah supaya darah yang keluar itu yang menyucikan dosa manusia. Tanpa darah dosa manusia tidak bisa ini. Jadi Allah darah ke Allah sendiri itu kan lihat, kalau kita dengar juga agak lucu, tapi lebih kepada nubuatan. Mesaya itu harus dikorbankan supaya dia adalah korban yang sempurna. Makanya kalau korban berarti harus darah tercurah dong. Jadi Yesus menggenapi itu. Makanya dalam perjanjian baru di Petrus, 1 Petrus itu dia bilang darah yang sempurna, korban apa, anak domba yang sempurna. Seperti itu Pak. Itu mungkin dari saya. Minta maaf, mungkin karena putus-putus saya belum bisa menangkap dengan sempurna penjelasan Bung Nofri. Putus-putus ya. Oke. Begini Pak, kalau saya pribadi ya, tadi saya mungkin dengan pertanyaannya dari itu juga saya sangat tertarik. Karena kalau Yesus korbankan darah, kalau kita belajar tentang Tritunggal atau Trinitas, adalah Allah itu sendiri. Seperti yang dibilang Yohanes, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Iya. Berarti dia adalah Allah yang menjadi manusia. Terus kalau dia korbankan darah untuk dia, itu kan kalau kedengaran juga orang pasti kita lucu dong kalau kita berbicara kepada orang. Allah korbankan darah buat Allah. Itu kan kedengarannya tidak lucu, secara terdengar tidak begitu bagus. Makanya kalau saya itu darah yang dikorbankan itu melambangkan bahwa dia adalah Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, di mana Mesias harus menderita, harus menanggung dengan tubuhnya yang diremukkan segala macam supaya dosa diampuni. Dan kalau kita belajar di perjanjian lama kan namanya korban yang sempurna itu, korban itu harus dengan tercurahnya darah. Jadi kalau darah dikorbankan supaya mengampuni dan dosa itu. Jadi tanpa darah yang tercurah, dosa tidak bisa diampuni Pak. Makanya kalau Yesus sampai tercurah darah buat kita berarti dia menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Karena kan kalau kita berbicara tentang penebusan pada saat itu kan konteksnya untuk orang Yahudi. Supaya mereka mengerti bahwa kitab mereka inilah dia Mesias yang sudah datang untuk menebus dosa manusia, seperti itu. Itu mungkin menurut saya Pak. Iya, jadi Bung Nofri jadi buat lagi bersayap, pertanyaan banyak sekali nanti itu. Ya. Ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ya, tetap saja. Oke, Bapak Ibu. Coba kita kembali lagi. Coba Bapak Ibu kembali lagi, coba pikirkan. Yesus Kristus mati menebus semua umat manusia. Tadi saya tanya, kalau semua umat manusia ini ditebus, apakah mereka selamat? Katakan ya, selamat gitu ya. Atau ada enggak? Tadi Pak Bornok bilang enggak Pak, karena yang percaya saja. Tapi tetap percaya juga ini. Itu dua, ada semacam masih dualisme, enggak apa-apa juga. Gitu kan? Jadi kalau misalnya si A punya hutang. Si A punya hutang di warung. Kemudian semua, atau gini ya, ada 5 orang.
5 orang berhutang di warung. Kemudian si B membayar hutang 5 orang, semuanya itu dibayar. Apakah dengan demikian semuanya sudah lunas? Lunas, Pak. Lunas. Kalau kepemilik warungnya lunas, Pak. Lunas, Tapi Pak, kalau lunas. kalau orang itu masih berutang sama yang membayar hutang itu, Pak. Iya, betul dong. Ya. Tapi sudah lunas ya? Lunas. Sudah Sudah. lunas, Pak. Sudah lunas. Lunas dibayarkan. Iya, lunas dibayarkan. Jadi, apakah kita bisa terima ini bahwa semua manusia ditebus dan semua manusia nanti akan selamat? Ini maksudnya kah? Bisa diterima. Bisa diterima Pak ya? Semua selamat? Semua dari Tuhan. Udah. Semua yang dari Tuhan, itu gimana lagi Pak? Tergantung Tuhan sendiri. Tergantung Tuhan. Selamat, Pak. Semua diselamatkan. Semua diselamatkan. Semua diselamatkan, semua pasti masuk surga. Kalau yang percaya. Tidak, Pak. Masuk surga belakangan. Harus kembali lagi kan. Kembali lagi syarat keselamatan kan ada, Pak. Oh, syarat, ada syarat, saya tambahin. Ada. Ya, syarat keselamatan kan percaya Yesus kan. Ada syarat gitu Pak ya? Bukan, maksudnya jangan dijadikan itu jadi polemik lagi nanti bahwa keselamatan itu punya syarat, bukan. Jadi apa kira-kira Pak kita tulis? Maksud saya bahwa kan penebusan untuk semua orang. Ya. Artinya bahwa semua orang itu berhak untuk bisa mengalami keselamatan. Nah, tetapi kan keselamatan itu bukan karena berhak untuk menerima keselamatan. Kita tulis di sini berhak. Karena karya Kristus itu. Nah, apa hak kita Pak? Gimana Pak? Apa hak kita berhak menerima keselamatan? Apa haknya Pak? Ya karena Kristus sudah mati, kita sudah ditebus, jadi kita mempunyai anugerah untuk bisa menerima keselamatan itu. Itu hak atau apa Pak itu namanya? Gift. Ya anugerah. anugerah. Kalau anugerah itu bukan apalah hak, namanya, Pak. mungkin saya mungkin kata-katanya yang mungkin harus kita cari. Namun kan kalau kita sudah dibayar hutang kita, berarti kan kita ini sebenarnya sudah tidak punya hutang sama sekali lagi. Terus Pak? Nah, tetapi kan di ayat berikutnya dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, mereka tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Kan begitu. Kalau kita urutkan. Kalau boleh dibilang itu, kita boleh bilang bahwa itu adalah syarat, dalam tanda petik syarat ya, walaupun bukan syarat karena usaha kita, tetapi karena anugerah Tuhan kan. Gitu. Jadi kan orang yang diselamatkan, kalau Alkitab katakan bahwa orang yang diselamatkan itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Jadi ini dia. Ya Pak. Selamat. Tetapi ada dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip ya maksudnya Bapak Ibu supaya kita sepakat dulu. Ada adalah syarat dalam tanda kutip. Baru bisa putus. Ya. Ada syarat ini ya. Baru bisa gitu kira-kira menurut Pak Dedi. Jangan salah juga nanti syaratnya, karena nanti itu bisa dikunci pula, jadi nanti keselamatan punya syarat. Itu kan bahaya. Jadi permainannya nanti bahayanya di situ, Pak. Makanya tanda petik ini, Pak. Ya.
Tapi kan setiap orang yang diselamatkan itu adalah orang yang percaya kan. Kalau dia nggak percaya tidak diselamatkan. Ya, atau Bapak buat aja di sini. Bukan hanya Bagi yang percaya, percaya. Pak. Percaya dan mengaku. Percaya dan mengaku. Iya, Pak. Dan Roma bilang begitu. Barang siapa Bagi yang percaya di percaya. dalam hati dan mengaku dengan mulutnya. Oke, bagi yang percaya ya. Betul, betul. Berarti sekalipun sudah ditebus, belum tentu masuk surga. Begitu ya, Bapak Ibu? Pak Didi? Kalau dia nggak percaya. Iya, betul Pak, betul. Sekalipun sudah Kalau yang ditebus, Yesus di atas kayu salib, belum tentu masuk surga. Kalau dia nggak percaya, betul Pak. dia tidak percaya dan tidak mengakui. Dan Roma pasal berapa itu? Barang siapa percaya dan mengaku di dalam hatinya kan dia diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. 9 sampai 10, Pak. Jadi belum tentu ya, sekalipun sudah ditebus oleh Yesus, belum tentu masuk surga. Harus percaya, gitu ya Pak? Ya, harus percaya dan mengaku. Percaya dengan hati. Betul Pak, betul. Ya, percaya dan mengaku. Ya, percaya dan mengaku kita buat deh. Percaya mengaku supaya ini. Ya. Sini 20.000 lagi ke email. Roma berapa itu? Roma 9 ya? Ya. Roma 10. Roma 10 ayat 9. Ya, Roma 10 ayat 9. Ya, sekarang kita diskusikan lagi. Kalau sudah ditebus, berarti tidak semua orang ya percaya nanti mengaku ya, tidak semua kan? Ya. Ya Pak. Apakah semua orang nanti percaya dan mengaku? Tidak semua orang, Pak. Kemungkinan tidak semua orang. Tidak, karena ada kata bagi. Belum tentu semua orang bisa mengaku dan percaya. Ya, berarti tidak semua ya. Berarti bagi yang percaya ya. Tidak semua. Jadi tebusan darah Kristus bagi sebagian yang tidak percaya itu kemana Pak? Kalau nggak percaya tidak, yang dengan demikian tidak berlaku lah bagi dia. Bagian darah. Ya, bagaimana itu? Tebusan darah Kristus yang sudah menebus sebagian yang tidak percaya itu darah Kristus yang tertumpah juga untuk mereka tadi, karena kan semua ini kan sudah juga tertumpah darah Kristus untuk mereka ini, semua ini. Yang sebagian itu karena tidak percaya, karena tidak mengaku, mereka tidak selamatkan. Tidak. Jadi darah Kristus itu bagi yang sebagian itu bagaimana itu? Kurang jelas, hilang. Jadi darah Kristus yang sudah menebus sebagian lagi itu bagaimana? Yang tidak percaya. Iya. Maksudnya Pak, nilainya Pak, atau jadi tidak berlaku begitu? Iya, nilainya. Kan udah ditebus, tapi mereka nggak percaya dan mengaku lah. Iya, kita ini sekarang darah Yesus menebus kamu dari semua dosa-dosamu. Baru Bornok bilang enggak, gua nggak percaya, ya udah nggak berlaku keselamatan buat dia. Itu tidak akan tidak mengurangi nilai dari darah Kristus itu, Pak. Itu kembali ke pribadi orang itu. Karena kan Tuhan kan darah Yesus itu disalibkan untuk semua, gitu loh. Maksudnya darah itu tercurah untuk semua orang. Kan Yohanes bilang gitu, Pak. Karena begitu besar kasih Allah, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus itu mati untuk semua orang, gitu loh, Pak. Yesus itu mencurahkan darahnya untuk semua orang, menebus dosa semua orang.
Jadi tadi analoginya kalau- begini Pak, kalau misalnya tadi kita anggapkan katakanlah Bapak Suratman berhutang ya Pak, berhutang. Dan Pak Suratman ini kalaupun dia kerja seumur hidupnya, dia nggak bisa bayar hutangnya ini Pak. Ya itu dia. Kerja seumur hidup loh Pak, nggak bisa bayar hutangnya. Kemudian datanglah Pak Ferry yang baik hati. Haleluya. Dan Pak Ferry ini bayar, nah Pak Ferry ini bayar hutangnya Pak Suratman. Dan Pak Suratman itu dikasih tahu, Pak, saya sudah bayar hutang Bapak lunas loh. Pak Suratmannya nggak percaya, ya itu urusan Pak Suratman Pak. Tapi Pak Ferry kan, iya Pak Pak Ferry kan Suratman tadi sudah bilang, bayar. gua nggak mau. Enggak, saya masih tetap punya utang, dia bilang. Saya tetap masih punya utang, saya akan berusaha bayar utang saya. Tapi kan dia nggak mau. Ya itu urusan Pak Suratman gitu loh Pak. Iya. Dia tetap Apa uangnya itu dibalikin? Tetap berutang. kalau Ya pertanyaan kalau saya, saya kan Pak Suratman masih Apakah berhutang darahnya nggak? dibalikin kah atau gimana? Halo teman-teman, Merasa. Pak Suratman masih berhutang nggak? Aja Pak. Tidak kan? Sudah tidak harusnya dia Soalnya kan sudah sudah tidak dibayar sama berhutang Pak Ferry. karena sudah dibayar. Berarti Iya. merasa berhutang kepada Pak Ferry lagi. Tidak, Pak. Masih. Enggak. Masih. Sudah tidak berhutang Kepada kan? Pak Ferry. Dia berhutang lagi kalau dia Masalahnya Pak Suratmannya nggak percaya kalau saya sudah bayar. Ya, benar. Pak Ferry, mau Orangnya Pak Suratman percaya atau tidak percaya, tidak. hutang Pak Suratman sudah lunas. Sudah lunas. lunas. Setuju, Pak. Nah, berarti Tetapi Suratmannya tetap merasa masih berhutang karena dia Nggak nggak apa-apa. percaya. Nggak apa-apa, Pak. Karena yang kita percaya, yang kita bicarakan adalah sudah ditebus, selesai, lunas. Ya, Pak. Setuju, Pak. Sudah lunas, Pak. Iya, sudah lunas. Kan itu yang pertanyaannya. Mau Pak Suratman percaya atau nggak percaya, udah lunas. Sama seperti gini. Waktu saya ke Mandiri. Waktu saya ke Mandiri mau bayar untuk akreditasi. Mau saya bayar. Udah, Pak. Oh, ya udah. Oh, masa sih saya bilang? Masa sih? Oh, udah, Pak. Loh, mau saya nggak percaya, mau percaya atau nggak percaya, sudah gitu loh. Dan waktu kita mau kasih lagi, nggak boleh. Pihak bank nggak mau lagi terima. Karena sudah. tadi lunas. Iya. Dari pertanyaan Bapak gini, darah yang sudah ditebus itu kemana? Masalah Udah dijawab tadi kepada Bapak. masalahnya Oh, berarti lunas. Kepada Bapak. masalahnya Pak Suratman itu sudah dibayarin, dia jadi takut lewat di warung situ. Dia masih tetap takut lewat di warung karena dia nggak percaya. Warung yang lain, Pak. Aduh, justru Pak Suratman makin percaya diri. Wah, udah lunas, ajaib, miracle, mujizat. Oke, ya kita lanjut lagi ya. Bapak Ibu pikirkan coba ya. Karena sudah ditebus, berarti kalau sudah ditebus sudah lunas. Iya. Iya. Sudah ditebus sudah lunas. Ya, yang kedua. Ya, tapi ada itu. Itu kita adalah orang yang berutang. Menebus. Nah, ini perhatikan. Ini tadi Pak Pendeta Dwi tadi sudah pikir ke sana. Loh, ini kok hanya dosanya aja ya maksudnya. Bapak Ibu, Yesus Kristus itu mati menebus dosa kita saja atau memang kita semua dengan secara komprehensif? Putus-putus. Putus-putus. Pak. Waduh, sayang sekali ya. Bapak suara hilang. Suara hilang, Bapak. Iya. Aduh, memang karena udah mulai musim hujan. Jadi Bapak Ibu, Yesus Kristus itu hanya Ada menebus. Bapak suara hilang itu. Iya. Tes. Apakah sudah? Ya, Pak. Ini jelas, ini Pak. internet, jangan internetnya belum ditebus ya. Belum dibayarkan. Lunas dibayar. Bayar dulu. Ya. Ditebus. Apakah sudah dengar?
Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Bapak, Jadi, sudah. apakah hanya dosa kita saja yang ditebus? Apakah tubuh kita, hidup kita tidak ditebus? Tebus dua-dua. Ditebus. Semuanya ditebus, Pak. Iya. Perhatikan Bapak Ibu. Putus Ya. lagi, Pak. Putus. Iya. Bahwa secara utuh kita ditebus, secara utuhnya. Amin. Gitu. Amin. Secara utuh kita ditebus, bukan hanya dosa kita. Ya. Kenapa tubuh kita juga harus ditebus? Kenapa tubuh kita, kenapa roh kita juga harus dibaharui? Itu tandanya semuanya sudah rusak memang. Itu tandanya karena semua sudah rusak gitu loh Bapak Ibu. Jadi Yesus itu juga menggantikan kita secara utuh. Itulah kehadiran Yesus menjadi manusia. Menggantikan kita manusia. Makanya kitab Amsal katakan itu. Ya, manusia menggantikan manusia. Jadi memang harus manusia yang menggantikan kita. Dengan demikian posisinya penebusan kita itu secara utuh. Karena Yesus itu secara utuh. Dia juga menjadi manusia. Ya gitu Bapak Ibu. Ya berbahaya sekali kalau kita katakan hanya dosanya saja tetapi tanpa keseluruhan hidup kita. Ya, ini kan juga ini kan berbahaya. Begitu. Nah, berikutnya yang ketiga. Yesus Kristus mati dan menebus sebagian manusia. Apakah semua orang masuk surga, Bapak Ibu? Tidak. Pak. Tidak semua ya? Tidak. Tidak semua orang masuk surga. Kasihan deh. Kasihan sih Pak. Makanya kita penginjilan ya. Kasihan deh. Ya, makanya kita penginjilan sebenarnya. Amin. Amin. Ya, Ya kan? betul. Jembatan kita kan penginjilan. Dan sekalipun kita katakan kita melakukan penginjilan, faktanya penghukuman kekal itu disediakan. Faktanya penghakiman akhir itu ada. Itu berarti memang tidak semua diselamatkan. Tidak semua orang masuk surga, Pak. Bapak Ibu. Tidak Berarti semua kalau orang masuk begitu, surga. gimana dengan kasih Allah akan isi dunia ini ya? Ya, kalau begitu ya seperti Bapak katakan tadi. Kalau misalnya semuanya masuk surga, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau semuanya masuk surga? Luar biasa. Bagus dong. Apakah itu yang disebut yang diajarkan Alkitab? Yang pertama, apakah itu yang diajarkan Alkitab? Yang kedua, apakah itu yang disebut keadilan? Tidak, Pak. Tidak. Iya. Kalau Allah menyelamatkan membawa manusia masuk surga, Allah tidak adil karena ada yang tidak percaya kok disuruh masuk gitu. Ah. Neraka itu bentuk keadilan Tuhan, Pak. Kan Yesus pernah bilang begini, kumpulkanlah semua orang di ganggang, di lorong-lorong, karena rumahku harus penuh. Jadi suruh kumpul, dipaksa masuk memang. Itu yang diganggangkan Pak. Kalau kita baca di atasnya, orang-orang yang kaya nggak mau masuk Pak. Nggak masuk, iya nggak mau masuk. Itu berarti karena sebagian Pak ya? Mobil mereka nggak bisa masuk di gang. Itu berarti sebagian ya? Iya. Sebagian. Biar jalan kaki dia, Pak. Jalan kaki.
Takut dicuri mobilnya. Jalan kaki saja masuk. Lagi mobilnya Avanza, saya nggak masuk, Pak. Makanya beli mobil jangan yang besar, yang kecil aja. Gimana yang punya kapal terbang lagi, Pak? Iya. Oke. Kalau misalnya dibuat begini Bapak Ibu. Sebagian ditebus. Sebagian masuk surga. Itu enggak? Kembali ke atas lagi. Banget, ya. Kembali dong, Pak. Kembali. Sebagian ditebus, sebagian yang masuk surga. Setuju enggak? Bapak saya setuju. Enggak, saya Pak. ya. Yang Harusnya Pak, semua ditebus. sebagian masuk surga. Semua ditebus, sebagian masuk surga. Iya. Nah, itu tadi yang kita udah dijelaskan di atas. Sudah ditebus, tapi tidak masuk. Putus-putus ya. Putus-putus, Pak. Iya. Aduh, sayang sekali. Ya, itu tadi di atas kita sudah bahas. Suaranya rusak, Pak. Suaranya, Suaranya Pak. rusak, Pak. Iya. Nggak jelas, Pak. Ini suaranya Ya, putus karena sebagian mas Ulangi, Pak. putus Pak. Waduh. Iya, salam Bapak Ibu. Uang kuliah. Rata-rata itu belum bayar dia. Ayo mengaku. Rata-rata mahasiswanya belum bayar uang kuliah. Ayo bayar. Siapa yang belum? Ada penebusan. Ayo bayar. Bayar utangnya, Pak. Internetnya belum dibayar. Ya, tes. Bapak Ibu, apa dengar suara? Ada. Pak. Tadi sempat putus-putus. Ya, ini video saya matikan. Apakah mungkin suara lebih jelas mungkin? Ya. Jelas, Pak. Internetnya terganggu Boleh, kali Pak dosen karena sebagian mahasiswa belum bayar uang kuliah tuh. Oh iya, memang itu betul, Pak. Ya, betul. Ayo bayar. Yang utama itu Pak Ayu Faut itu. Pak Ayu Faut itu. Ampun. Biar begini-begini tapi paling pertama bayar. Coba tanya Pak dosen. Amin. Betul. Iya. Ya, oke. Enggak nyinggung ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita coba ulang lagi ya. Iya, Pak. Ya, kalau kita katakan semua ditebus, tadi kan kita udah bicarakan di atas, kalau semua sudah ditebus, udah selesai di BRI. Kan sudah selesai di BRI, Bu. Iya, Pak. Kenapa nggak boleh masuk? Halo, Pak. Ya kan? Halo, Pak. Saya mau kasih tanggapan sedikit, Pak. Ya, contoh, ya tunggu sebentar. Contoh begini. Misalnya anak sekolah mau ujian. Anak sekolah mau ujian, papanya bayar ke TU. Ya kan, sudah bayar semuanya. Kenapa nggak boleh masuk ujian gitu loh? Mau anak seragam. Iya, mau anaknya percaya, mau tidak percaya udah dibayar papanya. Udah bayar. Kenapa nggak boleh masuk kan gitu? Iya. Karena beda sama kita. Gimana? Begini, Pak, ini saya mau menanggapi sedikit, Pak. Ya, silakan, mari. Masalah penebusan dosa ini, Pak, tidak bisa dikatakan sebagian masuk surga, sebagian tidak, atau dikatakan juga bahwa semua dosa manusia telah ditebus. Karena kan di dalam Yohanes 3:16 ini kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, Pak, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Pak. Bukan dikatakan kepada semua orang, tapi kepada setiap orang yang percaya kepadanya, Pak, tidak binasa. Berarti artinya boleh dikatakan
yang berhak menerima tebusan itu adalah yang menerima tebusan adalah orang yang percaya, Pak. Iya, Jadi sebagian kalau tidak kan. tebusan darah itu, Pak, berlaku bagi dia, Pak. Jadi Sebagian, bukan sebagian. sebagian atau semua orang, tapi bicara tentang percaya atau tidak percaya, Pak, kepada tebusan, Pak. Itu sih, Pak, kalau menurut saya, Pak. Iya. Terima kasih. Itu salah, itu sebenarnya pengganti kalimat aja. Sebagian yang ditebus itu adalah yang percaya, kan gitu. Atau saya buat aja di sini dalam kurung, sebagian itu adalah yang percaya. Terus sebagian itu adalah yang percaya. Nah, kira-kira begini lebih enak enggak? Bapak dosen. Ya kan? Itu tadi siapa yang tanggapan? Coba ini dulu. Sebagian, karena pakai kata sebagian dia agak apa ya? Terganggu. Maka saya buat aja sebagian itu adalah yang percaya, yang ditebus. Sebagian itu yang percaya masuk surga. Karena dia bilang yang percaya aja, Pak, yang percaya ditebus, yang percaya masuk surga. Ya sama aja, yang percaya itu kan sebagian, bukan semua orang. Atau semua orang yang percaya? Enggak, Pak. Iya kan sama berarti toh? Kan sama kan? Sebagian. Oh iya, Pak, itu Pak Edison Huta Barat. Sorry, tadi saya nggak baca. Iya kan? Sebagian dalam kurung yang percaya, udah gitu aja. Nah, gimana? Ini kira-kira lebih enak ya bacanya. Sebagian itu yang percaya yang ditebus. Sebagian itu maksudnya yang percaya masuk surga. Gitu kira-kira. Amin. Tidak, karena yang ditebus itu kan mau percaya atau tidak percaya pun sudah ditebus. Itu kan konteksnya tadi. Gimana, Pak? Pak Samiaro, ya, silakan. Pertama tadi kan Yesus Kristus mati menebus semua umat manusia, ya kan? Menebus semua umat manusia berarti yang percaya ataupun tidak percaya dia sudah ditebus. Kalimatnya semua orang sudah ditebus. Hanya sebagian tidak mau masuk, tidak mau percaya, begitu, Pak. Jadi saya lebih condong kepada pandangan yang pertama tadi, Pak. Iya, jadi semua orang udah ditebus, semua mau percaya ataupun tidak percaya seperti tadi yang Bapak jelas. Ya kan, udah ditebus. Hanya sebagian kan tidak mau masuk. Tidak mau percaya. Putus-putus nggak, Pak Samiaro? Bapak Ibu, putus-putus nggak suara Pak Samiaro? Putus. Ya. Pak, udah jelas, Pak. Udah, Pak, udah jelas. Putus-putus, Pak. Iya. Waduh, gimana tuh ya? Udah, Pak, udah jelas, Pak. Makanya cepat bayar itu. Bayar. Sekarang lagi Pak jelas. Samiaro kayaknya belum bayar. Udah, Pak, udah. Oh, udah. Sebulan yang lalu udah. Sebulan yang lalu udah. Ini belum. Iya. Oke, kalau ada tanggapan untuk yang ketiga silakan. Kalau masih ada. Kalau menurut saya sih ada Bapak dari saya. Ya, Pak, dari saya dulu, Pak. Ya, dari Pak Edison Huta Barat dulu, silakan. Jadi kalau menurut saya gini, Pak. Konteks firman ini kan jelaskan dikatakan bagi setiap orang yang percaya. Sama kayak contoh tadi, Pak, misalnya ada orang punya hutang, ada 2 orang punya hutang di warung misalnya, Pak. Nah, lalu saya datang nih, saya bilang, saya mau bayar hutang kalian. Ada yang satu bilang, aku nggak percaya kau mampu bayar. Nah, dan satu bilang, aku percaya. Jadi kan berarti kan yang saya bayarkan adalah yang percaya, Pak. Jadi kalau dikatakan semua bisa ditebus, semua manusia ditebus, berarti sama seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa percaya nggak percaya pun dia utangnya sudah lunas, Pak. Berarti berhak masuk surga, kan begitu, Pak. Karena hutang dosanya sudah dibayar lunas. Sekalipun dia percaya tidak percaya. Tapi kan di sini bicara tentang keyakinan, Pak. Makanya dalam Yohanes dikatakan, dengan mulut, siapa yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia beroleh keselamatan. Berarti adalah orang yang percaya dan mengaku dengan mulut, Pak. Sehingga tebusan itu berlaku hanya bagi orang-orang yang percaya, Pak. Itu sih, Pak, menurut saya. Bukan bagi semua orang, tapi bagi orang yang percaya, Pak. Jadi kalau seperti tadi kita katakan semuanya, percaya tidak percaya itu masuk surga, Pak. Karena sudah ditebus, Pak, dosanya, Pak.
Jadi tidak ada alasan untuk tidak masuk surga, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi tebusan Yesus itu bisa batal gitu ya? Nggak berlaku tebusan Yesus Bukan itu. batal, Pak. Bukan batal sih, Pak. Cuman karena dia tidak percaya, Pak. Jadi dia tidak berlaku buat dia, Pak. Bukan tebusan tetap ada, Pak. Cuman dia harus percaya, Pak, sehingga tebusan itu berlaku, Pak. Maka kan dikatakan kalau kita percaya Jadi dengan bagaimana mulut, itu gantung, tebusannya gantung? Kan menggantung itu sudah selesai, sudah telestai. Sudah telestai, selesai. Tetapi karena nggak percaya, nggak berlaku gitu ya. Jadi darah Yesus itu tidak berlaku lagi. Itu coba Bapak Ibu pikirkan. Oke, silakan lagi kalau ada yang komen. Pari silakan. Jangan bingung. Bapak dosen. Ya silakan Pari. Ada orang membayar kita. Ya, siapa Pak? Halo Bapak. Ya silakan. Bisa dengar suara? Ya silakan. Pak, bisa. Siap Bapak. Saya secara pribadi nomor 3 ini tidak setuju. Saya masih tetap ada pada nomor 1. Iya, kenapa Pak? Karena begini, Yesus itu dia menebus semua orang, tidak terkecuali. Tetapi di Yohanes pasal yang sama di ayat 19 ini dikatakan begini, dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Jadi sebenarnya manusia punya memilih untuk mereka tidak mau menerima Yesus. Manusia punya kehendak bebas ya Bapak. Jadi keselamatan sudah tersedia satu kali untuk selama-lamanya, tapi justru manusia memilih kegelapan daripada terang itu. Terima kasih Bapak. Ya, makasih Pak. Ya kalau saya tanggapin nanti ini lagi Pak, ayat Bapak itu. Itu udah kita bahas minggu lalu, bahwa tetapi umatnya menolak dia. Dan itu sudah kita bahas Pak minggu lalu. Konteks umatnya itu siapa di situ Pak? Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak, boleh Pak? Silakan Pak Arnanto. Kok saya masih tetap kekeh dengan yang pernyataan saya tadi ya Pak. Yang pertama. Karena yang pertama, kalau yang ketiga saya nggak terlalu setuju. Saya bawa ke pandangan seperti ini. Kalau ada orang yang nyemplung ke laut, ada 10 orang yang terjun ke laut, dan 10-10-nya tidak mampu berenang, orang yang ada di kapal itu akan melemparkan pelampung. Pertanyaannya, pelampung ini ditujukan pada siapa? Orang. Tapi siapa yang akan selamat? Dia yang mau meraih pelampung itu. Jadi kalau logika saya masih seperti ini Pak. Allah itu menebus semua manusia. Cuman ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya adalah orang itu harus percaya dulu pada Allah. Kalau saya masih seperti itu Pak. Jadi tidak kepada Allah Pak, kepada Allah. Iya, harus percaya dulu kepada Allah. Bukan masalah dia menolak apa, bukan masalah pilihan. Kalau saya lebih cenderung ke itu tadi, syarat dan ketentuan berlaku Pak. Bapak itu ikut semua kali. Ya Pak Arnanto. Kalau tali itu diberikan kepada semua orang, mau nggak semua orang Pak?
Lah ya Rebutan. masalahnya Kalau di laut ya mau lah. ada yang enggak. Kalau yang mau mengambil ya akan ditarik ke atas, selamat. Kalau nggak mau ya mati dia. Kalau logika saya ke situ. Iya. Mau tidak mau, Mau tapi tidak dapat Pak semuanya. meraih, kayak. Mau. Oh, pasti. Harusnya mau. Harusnya mau. Iya. Itu juga dengan mau. Kalau orang sadar bahwa dia nggak akan selamat, harusnya mau tawaran keselamatan Yesus. Tapi pada kenyataannya kan tidak semua yang mau. Hah? Berarti Dosen. sebagian Pak. Pak. Ya, silakan Pak. Kalau analoginya tadi seperti di laut, Pak, semua orang pasti akan mengambil pelampung itu. Tapi Iya. pertanyaannya kalau pelampungnya dilempar di darat, mana ada yang mau, Pak? Jadi ada pilihan gitu loh, Pak. Itulah. Berarti yang ngelempar pelampungnya ke darat tuh orang gila. yang mau ditolong ada di laut kok dilemparin ke darat. Iya, berarti orang gila dia. Belum. Maksudnya gini Pak, tingkat urgensinya. Jadi seseorang itu kalau dia butuh keselamatan, dia pasti akan memperoleh keselamatan, Pak. Tapi kan ada banyak manusia yang tidak mau, merasa dia hidupnya kayak tidak perlu keselamatan. Itu yang membuat Pak. Jadi barang siapa percaya maka dia selamatkan. Jadi kalau dia nggak percaya, dia merasa dirinya kalau nggak percaya pun nggak apa-apa begitu Pak. Iya, kenapa? Itu pikiran Kenapa sebagian orang merasa tidak perlu diselamatkan? Kenapa sebagian orang merasa perlu diselamatkan? Karena dia merasa udah benar sendiri, Pak. Dan nggak butuh Tuhan. Kenapa? Merasa Pak? tidak layak. Berarti keselamatan itu Nggak tergantung butuh Tuhan. tempat kalau di laut dan darat ya kan. Kenapa yang lain merasa butuh? Merasa tidak layak, Pak. Ya kan? Kenapa sebagian merasa butuh, sebagian lagi nggak merasa butuh itu loh, Pak. Ya, karena dia tahu bahwa selamat dengan tenaganya sendiri. Yang nggak butuh itu karena dia udah terlalu percaya dengan Tuhan yang lain yang bisa menjadi caranya Tuhan yang lain. Yang satu bisa renang soalnya. Yang satu nggak bisa renang. Tapi kalau kayak Yunus gimana? Renang dapat ikan paus. Telan aja. yang satu pelatih renang. Iya. Ya, jadi ini menarik untuk terus digali dan dipikirkan, Bapak Ibu. Termasuk ayat tadi, ayat Yohanes 3 ayat 16 tadi, ya. Bapak Ibu, ini ada yang ngobrol. Itu nggak butuh itu. Iya, itu nggak butuh. Iya. Saya lagi cari-cari mana orangnya ini. Oh. Oke, udah ketemu orangnya. Jadi sudah dipateni suaranya. Suaranya dipateni. Oke. Termasuk Yohanes 3:16 tadi, Bapak Ibu. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, gitu kan. Ya. Sehingga ia mengaruniakan putranya. Jadi kata mengasihi seluruh dunia ini, ya. Sehingga ia mengaruniakan putranya. Kemudian disebutkan lagi, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah maksud dari mengasihi dunia di situ menembus dunia itu? Menembus semua orang di situ. Nah, itu harus dipikirkan ayat demi ayat. Apakah kata dunia di situ berarti menebus semua manusia? Atau itu merupakan penjelasan bahwa Allah memang mengasihi seluruh ciptaannya? Mengasihi seluruh ciptaannya dengan konteks
itu adalah masih dalam sifat karakteristik yang umum. Karakteristik yang umum yang belum berbicara tentang keselamatan dalam mengasihi dunia di situ. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, belum spesifik bahwa itu dikatakan untuk menebus. Benar, Pak. Saya setuju. Mengasihi. Yohanes 1 ayat 29. Iya, Pak. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi apakah juga memiliki pengertian bahwa dia belum spesifik mengatakan bahwa dia menebus semua orang menurut ayat ini? Kira-kira Ya. bagaimana? Begini, Pak. Yesus Kristus juru selamat dunia enggak, Pak? Ya, percaya. Percaya ya, Pak ya? Sekalipun tidak semua diselamatkan. Ya, Pak. Percaya. Iya. Ya kan? Yesus Kristus adalah Ya. juru selamat dunia, sekalipun tidak semua diselamatkan. Yesus tetap juru selamat dunia. Tetap, ya. Amin, betul. Percaya. Ya, itu dia, Pak. Begitu, Pak. Jadi gelar Yesus juru selamat dunia itu, gelar Yesus juru selamat dunia itu nggak luntur. Tidak. Karena ada orang yang tidak percaya, nggak luntur. Tidak gugur gelar Yesus itu. Ya. Ya. Begitu, Pak, kira-kira. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Amin. Iya. Jadi maksud saya kalau kita terkecoh di kata dunia, seolah-olah dunia di situ itu berarti semuanya. Nah itu kadang-kadang bisa kita terkecoh jadinya, gitu. Ya, benar. Itu yang bikin bingung. Sekarang kalau kita lihat kata dunia dengan kata orang itu beda atau sama? Bisa beda, Pak. Bisa beda. Kalau orang itu lebih spesifik. Ya, orang itu lebih spesifik. Tapi dunia itu dia lebih mewakili, diwakilkan gitu, Pak, mewakili. Ya. Tapi sudah bisa diklaim gitu, Pak. Misalnya begini, contoh Bapak Ibu ya. Ada sensus sampai ke ujung bumi, yaitu sensus Kaisar Agustus waktu Yesus baru lahir. Benar nggak, Bapak Ibu? Ya, betul. Sensus itu di seluruh dunia. Pertanyaan saya, apakah benar sampai ke Samosir itu, Pak Bonok? Oh, belum ada dunia di Samosir pada saat itu, Pak. Ya kan? Nggak sampai kan pengawal sensus Roma pada waktu itu nggak sampai kan ke kampung kita kan, Pak? Hanya sampai di Spanyol, Pak, karena Spanyol ujung dunia pada saat itu. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, kata dunia di dalam dunia perjanjian baru itu harus dimengerti dalam konteks Romawi. Konteks Romawi. Ya. Pax Romana, daerah yang dikuasai oleh Romawi, maka dia adalah penguasa atas dunia. Begitu Bapak Ibu. Begini contoh lagi. Contoh lagi. Tahun 1990 sampai awal 2000, 1990 sampai awal 2000, maka juara dunia petinju kita Mike Tyson. Sekalipun dari Samosir belum pernah tanding dengan Mike Tyson. Tetapi Mike Tyson disebut juara seluruh dunia.
Padahal dia belum bertanding dengan orang Samosir sana, Pak Bornok. Tapi dia disebut juara dunia. Ya kan? Masuk. Itu dia, Pak. Apalagi bertanding dengan Ayub. Tahun 90 bahaya, kalau tahun 90 itu Pak Ayub masih SD, bahaya itu. Jadi konteks dunia dalam PL dengan perjanjian baru berbeda ya Pak ya? Oh, oke. Nah itu dia tuh. Ya ini harusnya ini tugas Pak Bangun ini yang jelasin di Pak Uce Bangun. Aduh. Ya Pak. Ya jadi Pak Butar-Butar, konteks dunia dalam dunia perjanjian baru itu spesifikasinya Pak. Itu adalah daerah kekuasaan yang dikuasai oleh Romawi Pak. Ya dunia, di situ kata dunia banyak sekali dipakai. Baik sensus ya, baik juga kekuasaan. Memang harus diakui bahwa ya dunia lain itu hampir tidak dikenal oleh Roma. Pada waktu itu tidak dikenal dan tidak masuk hitungan kan Pak. Makanya kan kita tahu bahwa Romawi itu salah satu bangsa yang menguasai bangsa lain, gitu Pak. Nah, ya, berikutnya itu secara politis begitu Pak. Yang kedua, kata dunia juga yang aion dalam bahasa Yunani, aion itu ada pengertian aion yang disebut sebagai dunia yang jahat Pak. Ya, Roma 12. Janganlah kamu serupa dengan dunia. Dunia yang mana sih? Nah, dunia itu maksudnya dunia yang jahat maksudnya Pak, Roma 12. Gitu Pak. Bukan dunia bumi yang bulat ini. Bukan fisik. Jadi dia lebih kepada dunia metafornya gitu. Penggambaran ada yang disebut makna di balik dunia itu gitu Pak. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, bukan dunia yang kita lihat maksudnya Pak. Di balik itu ada dunia yang maksudnya itu adalah kekuasaan yang jahat gitu ya. Kuasa jahat atau penyesatan. Itu sebatas mereka aja itu disebut dunia ya Pak ya. Kenapa Pak? Maksudnya berarti kalau di bangsa Romawi itu dunia ya sebatas mereka aja atau gimana? Iya, sebatas daerah yang mereka kuasai, Pak. Oh. Iya. Makanya mereka lakukan sensus, Pak. Nah, itu butuhnya kita pelan-pelan memang kalau mengartikan ayat demi ayat itu memang pelan-pelan, nggak bisa cepat-cepat, Pak. Nggak bisa hantam kromo. Iya, karena hantam kromo itu bisa berbahaya juga kalau kita khotbah, nafsir, repot, Pak. Berarti belum bisa wisuda kita tahun depan dong. Itulah. Aduh, mau masak. Pak, benar Pak. Ya. Bahaya. Gimana Pak? Soal bisa salah menyampaikan ini. Soalnya begini Pak, seperti saya pernah dengar itu, seperti yang Bapak tadi sampaikan, Roma 12 itu dikatakan janganlah seperti dunia ini, itu banyak pengkhotbah itu yang mengatakan dunia yang sekarang ini begitu loh Pak. Padahal tadi Bapak baru sampaikan itu adalah kehidupan yang jahat atau aion ya Pak ya. Iya Pak. Iya. Ini pun kami baru tahu Pak. Jadi memang pelajaran ini pun penting kalau menurut saya sih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya itu yang saya maksud Pak. Tugas hermeneutika itu memang tugas yang paling capek Pak. Hermeneutika itu tugas yang paling capek. Ya memang kita harus hati-hati pelan-pelan gitu Pak. Ya memang begitulah. Itu ada gap ya, ada gap antara kita pembaca hari ini dengan Alkitab. Ada gapnya Pak. Begitu banyak gap-gap yang membuat kita harus hati-hati dengan konsep world view namanya Pak. Kalau di dalam dunia teologi, world view yang mereka pahami apa gitu. Jadi jangan kita pakai world view kita. Hilang. Pak dosen putus Pak dosen. Hilang Pak. Ya sorry maaf. Kameranya saya matikan. Mungkin karena sudah jam 9 jadi udah mulai hilang betul. Kamera saya matikan. Udah mulai ngantuk.
ngantuk ini. Ya. Apakah suara lebih jelas? Kamera dimatikan? Nggak jelas Pak dosen. Lebih jelas? Putus, Pak. Ya, Bapak Ibu Ini ini. Papua udah jam 11 ini. Udah jam 9. Ya, ini memang cuaca ini ya sangat ini. Jadi sinyal juga sangat terganggu nih Bapak Ibu. Ya. Padahal ini saya di laptop ini pakai satu laptop ini aja untuk perangkat WiFi khusus ini. Iya, sampai begitu ya. Ya, jadi memang itulah tugas kita Bapak Ibu yang cukup harus hati-hati untuk memahami, apalagi kalau dia teks-teks yang kita rasa sulit. Teks-teks yang kita rasa sulit, memang kita harus berhati-hati untuk segera menyimpulkan sesuatu Bapak Ibu. Ya, harus hati-hati. Kenapa? Karena kita ada gap antara kita di situ, ya. Ada gap antara kita pembaca dengan worldview. Worldview-nya pada zaman dahulu, pada zaman perjanjian baru itu ada gap-nya antara kita. Nah, itu yang perlu kita telusuri pelan-pelan. Terus pelan-pelan dengan pendekatan-pendekatan hermeneutis yang memerlukan buku-buku referensi. Ya, buku-buku referensi yang memang mendukung kita supaya kita tidak salah di dalam mengartikannya. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Putus ya. Ya, tetap putus-putus ya Bapak Ibu ya, sayang sekali ya. Ya, oke. Ya. Putus. Karena udah jam 9 juga Pak dosen. Jadi Ya, putus-putus betul. ya. Tapi di rekaman dia jelas ya Pak. Nanti kita Oke, dengar nanti lagi. rekaman baik Bapak Ibu. Karena sudah jam 9 ini. Dan Ferry udah mulai ngantuk, memang sinyal gak bagus. kurang mendukung. Ya, ya. Oke, baik. Kita akhiri saja. Kita minta Pak Lonto untuk berdoa penutup. Silakan Pak Lonto, silakan Pak. Oke. Ya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk setiap pengertian yang kau bukakan bagi kami. Pada malam hari ini kami sedang belajar. Kami terus memohon Roh Kudus menuntun kami. Dan Tuhan memberikan kami kemampuan untuk terus belajar. Dan kami tahu bahwa Tuhanlah yang akan menolong kami semua. Terima kasih untuk Pak dosen yang telah bekerja keras. Mengajar kami semua malam hari ini. Tuhan terus bertambah-tambahkan hikmat. Dan memberkati keluarganya. Memberkati juga kami semua yang telah belajar. Kami akan mengakhiri session kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih semuanya. Semuanya.